mengatakan saya tadi hadir kegiatan tapi lupa isi daftar hadir. Lah kok orang saya nggak saya lo lupa ngadain kegiatan. Orang nggak ada kegiatan loh. Tadi dia bilang ikut daftar. Saya harus jawab apa coba dengan yang seperti itu? Tidak, sinyalnya jelek gitu kan. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya saya buka dengan cerita sedikit lah karena yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan cerita saya ini tentunya, yaitu terkait komunitas belajar. Em, saya percaya dong, saya percaya. Oke, saya buka. Oke, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sedikit klarifikasi, harusnya kemarin kita webinar, namun hmm, saya kemarin ada rapat MKKS di kabupaten, tentunya jam 4 yang seharusnya kita sudah mulai webinar kemarin, itu saya masih di perjalanan. Saya sampai rumah itu jam setengah 6, setengah 6. Nah, saat itu pun saya lupa kalau ada webinar. Kalau saya ingat mungkin saya uh, akan sampaikan di grup bahwa ditunda malam atau ditunda hari berikutnya. Selanjutnya saya dapat WA. Baru saya merasa menyesal, lupa. Sambil nerima ya. Wah, banyak nih yang masuk ini. Jadi ini udah sekian kalinya saya melaksanakan webinar dari pertama dulu ada PMM ya, ada kebijakan PMM terkait komunitas belajar PMM. Awal-awal saya semangat Bapak Ibu, hmm, berbagi praktik baik ya kan. Selanjutnya kalau Bapak Ibu mengikuti dari awal ya, komunitas belajar yang saya bangun di PMM, ada berbagi ilmu, ada ini sekarang guru prima, semuanya masih aktif tentunya ya Bapak Ibu ya. Namun dengan beberapa kegiatan yang berbeda. Effort saya untuk membuat pendaftaran per provinsi, awalnya saya lakukan itu Bapak Ibu. Selanjutnya bukti pendaftarannya apa, itu saya cek satu-satu. Ada yang hanya ngirim foto selfie, ada yang ngirim foto blank, hanya hitam gitu kan. Selanjutnya saya berefleksi lah, apakah ini akan saya teruskan. Ah, Teman-teman daftar, ada syarat daftarnya, tapi kok begini ya gitu. Oke, tidak saya lakukan registrasi, saya cukup bagikan link webinar yang saya salin dari PMM, cukup. Selanjutnya eh, daftar hadir. Sampai setelah acara selesai, masih ada teman-teman yang minta daftar hadir. Padahal di webinar itu sudah jelas. Nanti kalau sudah jam 1 jam dari selesai webinar, tidak ada lagi pembagian daftar hadir. Dan mengatakan saya ikut tadi, tapi saya lupa isi daftar hadir. Tadi sinyalnya jelek, gitu kan. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya buka dengan cerita sedikit lah, karena yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan cerita saya ini tentunya, yaitu terkait komunitas belajar. Em, saya percaya dong, saya percaya. Oke, saya buka lagi daftar hadirnya, saya tunggu sampai besok harinya. Alhamdulillah, saya merasa, wah teman-teman antusias. Nah, dengan kejadian kemarin, saya tambah berefleksi Bapak Ibu. Tambah refleksinya bagaimana? Banyak yang WA pribadi ke saya, mengatakan saya tadi hadir kegiatan, tapi lupa isi daftar hadir. Lah kok orang saya nggak, saya lo lupa ngadain kegiatan. Orang nggak ada kegiatan loh. Tadi dia bilang ikut daftar.
Saya harus jawab apa coba dengan yang seperti itu? Tidak ada kegiatan. Bilang saya ikut kegiatan lupa isi daftar hadir. Maaf tadi sinyal jelek. Saya ikuti ya di awal saja. Kok nggak ada link YouTube-nya? Bagaimana ada link YouTube-nya? Orang nggak ada kegiatan memang kok. Nah itu ya. Eh, Sebenarnya keresahan ini sudah saya pikirkan dari bulan yang lalu. Untuk itu dalam kesempatan kali ini saya angkat siklus inquiry dalam komunitas belajar. Maksudnya seperti apa ini Bapak Ibu? Saya mengangkat komunitas belajar. Di awal saja saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat. Saya sangat mengerti itu. Sangat paham. Nanti Bu Hidayah ya. Saya sangat paham banget kalau kita Bapak Ibu ingin dapat sertifikat. Namanya RH, sertifikat komunitas belajar gitu ya. Di situ nilainya 4 RHK gitu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang angkat tangan enggak ya, atau untuk teman-teman yang lain juga enggak. Yang ada di sini saya yakin enggak salah karena datang dari awal, makanya saya terkesan agak gimana gitu. Yang saya omongin kan bukan Bapak Ibu, tapi teman-teman kita yang di luar sana. Cukup dengan komunitas belajar di sekolah, Bapak Ibu buat sertifikat. Kalau memang ada kegiatan di kombelnya Bapak Ibu masing-masing, yang menandatangani adalah kepala sekolah, dicap, itu sudah termasuk sertifikat berbagi praktik baik. Dan Bapak Ibu satu semester ingin buat 12 silahkan. Satu minggu dibuat 4 kali berbagi praktik baik di weekend, misalnya hari Sabtu. Berarti satu bulan ada 4 kali 6 atau 4 kali 5 lah, 20. Dapat 20 sertifikat berbagi praktik baik itu bisa tanpa harus mengikuti webinar-webinar yang berseliweran di dunia maya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui beberapa terkait itu, namun terkendala dengan sumber daya manusia sebagai pemateri. Karena kan membuat berbagi praktik baik itu harus um, ada narasumbernya dan beberapa Bapak Ibu mungkin sudah kehabisan ide dan lain sebagainya. Makanya tetap mengikuti di online. Saya cukup mengerti itu. Namun bagi teman-teman yang hanya ingin mengisi daftar hadir dan mengklaim dirinya ikut kegiatan, saya miris Bapak Ibu. Karena saya nggak tahu sebelumnya sampai seperti itu berani bohong untuk mendapat sertifikat gitu loh. Ada banyak ya WA pribadi saya banyak. Padahal saya nggak ada kegiatan kemarin. Karena murni pure saya lupa gitu ya. Lupa dan bahkan ada di grup, kalau mudah-mudahan ada di sini atau enggak orangnya saya juga kurang paham ya. Kalau ada saya mohon maaf ya. Nggak ada kegiatan Bapak Ibu kemarin. Oke lah, itu sedikit curhat dari saya. Bapak Ibu poinnya ingin mendapat sertifikat setelah ini bisa dari sekolahnya masing-masing gitu ya. Adapun formatnya banyak di Google. Ketua Kombelnya tinggal cari, tanda tangan ketua Kombel mengetahui kepala sekolah. Sama lebih kuat malah kan. Stempelnya stempel sekolah malahan. Walaupun sertifikat yang saya bagikan pun ya kuat karena ada undang-undangnya, mulai itu sertifikat berbagi praktik baik melalui PMN. Oke, Bapak Ibu, insya Allah itu pembukaan dari saya. Kita tidak usah berlama-lama ya. Satu lagi, kemarin juga diskusi sih, diskusi beberapa temen gitu kan. Uh, Pun yang biasa melakukan berbagi praktik baik ini sudah sampai titik jenuh. Kenapa? Karena beberapa teman yang membuat pengakuan sering mengikuti untuk mendapatkan sertifikat mengatakan saya masuk ya udah saya ngerjain apa gitu ya. Nanti kalau udah dapat hadir tinggal isi daftar hadir gitu ya. Ya seperti itu. Jadi yang materinya tidak didengarkan. Ya itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengikuti saya dari awal sampai saat ini, dari awal pembentukan komunitas, tentunya mengerti bahwa saya itu sebenarnya ingin benar berbagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya apa yang saya bagikan ini bukan kok saya ngasal-ngasal, memang yang saya dapat.
memang saya dapat melalui seminar, melalui pelatihan, melalui diklat, yang saya niat ingin berbagi benar gitu. Contohnya terkait siklus inquiry komunitas belajar ini saya dapat saat ada kegiatan TOT di Jakarta, yaitu calon fasilitator Litnum Sains, literasi, numerasi, dan sains. Um, Selanjutnya terkait aset yang bulan lalu saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Selanjutnya nanti ke depan mungkin kalau akan saya tetap akan berlanjut ini ya terkait editing video itu saya diundang perwakilan kecamatan ya. Ada Bapak Ibu. Jadi saya dapat tuh bukan karena leles-leles di internet, leles-leles di Google, dapat materi supaya ada kegiatan, bukan Bapak Ibu. Memang saya dapat dan saya niati untuk berbagi. Harapannya tidak seperti yang teman-teman saya bilang bahwa ada beberapa peserta yang mereka pernah ikuti mereka bahwa yaitu tinggal masuk, tinggal ada daftar hadir diisi, udah gitu, tanpa komunikasi. Harapan saya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kegiatan ini pun saya tidak live streaming, cukup saya rekam. Maksudnya nanti saya upload, tetap saya upload. Mungkin beberapa hari kemudian tidak langsung saya upload. Harapan saya yang memang masuk dalam Meet ini saja yang bisa mengisi daftar hadir. Tolong banget nanti begitu daftar hadir dibagikan di live chat, langsung dimanfaatkan betul, dan diisi daftar hadirnya. Karena daftar hadir saya tidak bagikan di grup. Jika ada yang nanti yang membagikan di grup langsung saya kunci. Ya, tolong banget, grup saya tidak mau saya kunci. Saya bukan otoriter Bapak Ibu ya. Ah, saya hanya ingin membagikan daftar hadirnya hanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Dan kepada Bapak Ibu yang masuk terus hanya ninggalin, nggak tahu kemana, akhir-akhirnya ingin ngisi daftar hadir kelewatan ternyata sudah ditutup, ya nggak apa-apa ya, berarti nggak daftar hadir. Saya harus sebutkan dari awal, sebut dari awal. Um, saya nggak ingin nanti ada WA ke saya ikut tadi di meet-nya tapi nggak ngisi daftar hadir. Ah, telat telat karena nanti di akhir saya kasih kesempatan sekitar 5 sampai 10 menit untuk memanfaatkan linknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung berbagi saja Bapak Ibu, bagi share ya. Share screen. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Penerapan siklus inquiry dalam komunitas belajar. Nah, jadi dalam komunitas belajar itu banyak kegiatan ya Bapak Ibu. Bisa IHT, bisa diskusi, bisa mengundang narasumber, dan lain sebagainya. Atau komunitas belajar itu bisa juga dalam kegiatan family gathering juga bisa. Atau menangani suatu kegiatan sekolah, misalnya seminar siswa juga bisa. Banyak. Jadi yang dilakukan beberapa guru dalam hal kolaborasi mengembangkan sekolah, yaitu termasuk kegiatan komunitas belajar. Yang penting ada programnya, ada SK-nya, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Dan semuanya itu komunitas belajar kalau ada namanya berbagi praktik baik bisa mengeluarkan sertifikat di sekolahnya masing-masing gitu. Oke, lanjut aja Bapak Ibu ya. Ini ada ice breaking. Mungkin ini kita lewati saja Bapak Ibu ya. Tujuan sesi, saya berharap Bapak Ibu mampu mengetahui penerapan komunitas belajar khususnya dalam memahami dan mempraktekkan siklus inquiry. Nah, berarti kita di sini salah satu kegiatan komunitas belajar yaitu praktek diskusi. Diskusi pemecahan masalah dalam langkah siklus inquiry. Tujuan khususnya di akhir, Bapak Ibu saya berharap mampu mengetahui pengertian fokus dan jenis komunitas belajar. Yang kedua, menyelesaikan studi kasus yang diberikan pada siklus refleksi awal.
Selanjutnya, menyelesaikan studi kasus yang diberikan pada siklus perencanaan, menyelesaikan studi kasus yang diberikan pada siklus implementasi, menyelesaikan studi kasus yang diberikan pada siklus evaluasi. Ada 4 siklus, Bapak Ibu. Refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Itulah siklus inquiry yang akan kita bahas ke depannya. Agendanya di sini ada 5. Di sini dari 5 agenda ini, 4-nya masuk ke dalam um, struktur sertifikat berbagi praktik baik kali ini. Yaitu nanti yang pertama diskusi pengertian jenis dan fokus komunitas belajar, diskusi siklus inquiry, penguatan dan tanya jawab siklus inquiry, penyusunan rencana aksi nyata. Oke, seharusnya di sini saya minta Bapak Ibu menceritakan pengalamannya yang menyenangkan saat diskusi bersama teman terkait murid. Nah, gitu. Atau di sini coba kalau memang ada yang ingin berbagi, Bapak Ibu yang ingin berbagi em, terkait diskusi menyenangkan bersama rekan lain, nyeritain murid. Mungkin ada yang ingin berbagi? Selain Bu Wiwi Haryah, mungkin ingin mengatakan sesuatu terkait ini atau terkait yang lain, monggo dibuka saja anunya. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Selanjutnya mungkin di antara kita saya yakin semuanya sering dan selalu nyeritain murid. Harapannya Bapak Ibu yang sering nyeritain murid itu terkait hal positifnya. Karena kalau kita cerita sama teman-teman guru itu seringnya kita nyeritain, ih Joni itu kok nakal sih, gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi itu uh, mungkin orang guru-guru selain kita ya, mudah-mudahan ya. Yang jelas kita diharapkan menceritai murid itu, wah anak tersebut karakternya bagus. Yuk kita buat kegiatan untuk anak-anak seperti mereka. Atau bagaimana caranya anak-anak lain bisa mengikuti dia. Itu harapan saya, Bapak Ibu menceritakan hal-hal yang positif seperti itu. Apakah hal negatif itu jelek? Tidak sepenuhnya jelek. Uh, mu- kalau tujuannya ingin mencari solusi. Jadi kalau kita ingin mencari solusi terkait siswa yang menurut kita kurang pas, kurang benar, jadi kita ingin mengembalikan di yang seharusnya yaitu melalui restitusi, ya kita panggil, kita tanya anak tersebut, ya, kira-kira keyakinan apa yang kamu yakini terkait hal yang kamu sudah lakukan. Kalau seperti itu nggak masalah. Jadi kita menceritakan murid terkait hal yang kurang pas di murid itu nggak apa-apa. Yang penting tujuannya untuk mencari jalan keluar terhadap murid tersebut. Oke, berarti kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Apa sih itu komunitas belajar? Oke, di sini ada kuis Bapak Ibu ya. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Nah, ini berhubung kuis ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menjawab apa sih benar atau salah gitu ya. Nah, kita kuis benar atau salah kan. Komunitas belajar itu merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin menjawab atau ingin menanggapi mungkin? Ya monggo Bu Rita. Tidak, Pak, menurut saya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Oh ya betul. Jawabannya salah jadi dia betul ya. Karena apa? Komunitas belajar itu adalah sekelompok guru yang belajar bersama. Nah, gitu. Tadi di awal sudah diberi clue Bapak Ibu ya. Jadi komunitas belajar itu banyak kegiatannya. Ada IHT, mengundang narasumber, melakukan kegiatan untuk siswa, gitu ya, seminar gitu kan, atau hal-hal yang berkolaborasi dengan guru lainnya. Tadi di awal pertemuan udah dijelaskan. Selanjutnya, yang penting buat SK dan program. Nah, ini memiliki jadwal yang pertemuan yang rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan bertampak pada murid. Bapak Ibu, yang saya jelaskan di awal tadi seperti ini. Saya memperoleh ilmu, memperoleh pengetahuan, uh,
duluan gitu, atau Bapak Ibu mungkin sudah lebih mumpuni daripada saya yakin itu. Dan niatnya kita sama-sama berbagi. Pernah sewaktu ketika saya menawarkan di grup siapa yang ingin menjadi narasumber, nah gitu ya. Maksudnya apa? Jangan kok saya terus-terus menerus gitu, karena saya buat komunitas tersebut tujuannya eh, kita bisa berbagi praktik baik. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu mau menjadi narasumber, itu dinilai poin RHK-nya lebih tinggi. Dan tentunya tanggung jawab saya sebagai koordinator komunitas memberikan sertifikat sebagai narasumber. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Hmm. Selanjutnya, komunitas belajar itu adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Termasuk kegiatan sekarang. Kalau Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang menjadi materi hari ini, tentunya Bapak Ibu bisa praktekkan dalam pembelajaran di kelas, berdampak langsung pada murid. Um, Sekarang banyak yang mengatakan kurikulum merdeka gagal. Mungkin sebagian besarnya ada benarnya, tapi kalau kita bahas secara detail lagi, tentunya tidak sepenuhnya betul gagal. Karena apa? Karena masih banyak di antara kita yang menerapkan kurikulum merdeka dengan cara, dengan metode metode sebelumnya, yang menggunakan ceramah, guru-gurunya masih pakai metode ceramah, yang pakai metode naruh buku di kelas, ditinggal ke kantor, ngobrol, masih pakai metode yang sama. Yang menggunakan metode titip tugas ke teman, masih menggunakan metode yang sama. Yang masih sering telat, tidak masuk kelas, masih menggunakan metode yang sama. Kenapa? Kurikulum berubah, zaman berubah, tapi pelakunya tetap kita, Bapak Ibu. Pelakunya tetap kita. Nah, eh, kegelisahan tersebut dirasakan oleh pemerintah, oleh kementerian dalam hal ini. Eh, Mereka buat PMM, mereka buat komunitas belajar. Tujuannya apa? Hal-hal seperti itu bisa sedikit terobati, sedikit diperbaiki. Saya bisa aja buat jadwal kegiatan ini pagi. Tapi kalau pagi nanti Bapak Ibu meninggalkan kelas. Saya bisa aja buat jam 1 siang, tapi yang full day meninggalkan kelas. Gitu kan. Nah, memang saya sengaja cari waktu jam 4 sampai jam 6 sore. Harapannya Bapak Ibu yang sudah pulang sekolah bisa melanjutkan uh, ya mendengar siniar lah, ibaratnya mendengar siniar. Siniar berbagi praktik baik atau ya podcast gitulah. Jadi tujuannya apa? Menambah pengetahuan dan hal-hal yang seperti saya bilang tadi, hal-hal negatif yang seperti saya bilang tadi, itu bisa berubah, itu bisa berubah. Bisa, kalau dalam hal ini siklus inquiry, berarti Bapak Ibu bisa mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan di kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, untuk memahami terkait mendalam ya, terkait komunitas belajar dapat membaca beberapa dokumen berikut. Nah, ini ada sumbernya Bapak Ibu, kumpulan panduan komunitas belajar satuan pendidikan. Nanti saya bagikan di grup materinya Bapak Ibu. Tinggal lihat apa saja jenis komunitas belajar. Komunitas belajar itu ada komunitas belajar dalam sekolah. Ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Ada ketuanya, ada koordinatornya, ada bendahara, ada sekretarisnya, ada anggotanya, dan penanggung jawabnya tentunya kepala sekolah Bapak Ibu ya. Dan ini boleh membuat di PMM, boleh tidak. Jadi komunitas belajar yang bisa mengeluarkan sertifikat yang hanya ada di PMM, tidak betul Bapak Ibu ya. Walaupun dia belum ada di PMM, komunitas belajar di sekolah bisa mengeluarkan sertifikat berbagi praktik baiknya. Komunitas belajar antar sekolah. Nah, ini ada beberapa juga yang miskonsepsi, oh MGMP sekarang nggak ada. Adanya komunitas belajar antar sekolah. Tidak Bapak Ibu ya. MGMP justru adalah salah satu bentuk komunitas belajar antar sekolah. Jadi komunitas belajar antar sekolah itu kan banyak ya Bapak Ibu ya.
ada MKKS, ada MGMP, ada KKG. Nah, justru menyatukan semua istilah-istilah tersebut menjadi komunitas belajar antar sekolah, bukan menggantikan. Dan ini pun bisa dibuatkan komunitas belajarnya di PMM, bisa tidak. Makanya MGMP bisa mengeluarkan sertifikat berbagi praktik baik juga, Bapak Ibu ya. Bahkan bisa sampai kalau dia bisa mengundang narasumber yang kredibel, ya bisa mengeluarkan sertifikat diklat bahkan. Selanjutnya komunitas belajar daring di PMM. Uh, nah inilah komunitas belajar di sekolah atau antar sekolah yang membuat atau yang melegalkan dirinya di PMM atau seperti saya membuat komunitas belajar di PMM guru prima gitu ya. Nah, ini tiga jenis komunitas belajar. Yang pertama, yang kedua itu tidak harus ada di PMM. Yang ketiga tentunya ya jelas ada di PMM. Selanjutnya komunitas belajar di dalam sekolah. Ini apa aja sih? Guru mata pelajaran, guru kelas, lintas mata pelajaran, atau tenaga kependidikan atau guru bersama tenaga kependidikan. Makanya kalau masih ada yang mengatakan komunitas belajar dalam sekolah itu hanya boleh satu, itu keliru Bapak Ibu ya. Boleh sampai puluhan bahkan ratusan Bapak Ibu. Komunitas belajar guru kepoin matematika misalnya, kombel kemat, kombel kemat kepoin matematika misalnya. Komunitas belajar guru IPA, kombel gu gupa gitu ya. Silahkan kalau mau dibuat keren-keren cari nama kerennya ya. Yang penting tidak tidak apa namanya mengandung unsur sara singkatannya. Karena dipaksain singkatan kok malah jadi sara. Nah, itu kurang pas juga ya Bapak Ibu ya. Uh, kalau guru kelas ini kalau pakai cara lama ada dua tingkat ya, kelas atas, kelas bawah. Kalau sekarang kan kita ada namanya fase A, fase B, fase C. Komunitas belajar guru kelas fase A, komunitas belajar guru kelas fase B, nah, gitu. Atau komunitas belajar guru IPA, guru PAI, pendidikan agama Islam, itu juga bisa. Berarti kalau misalnya di sekolah hanya ada guru PAI-nya dua, dalam satu komunitas belajar hanya dua orang, bagaimana? Ya enggak masalah, nggak apa-apa. Tinggal tunjuk ketua dengan anggota. Sudah bisa Bapak Ibu. Bisa ngeluarin sertifikat ya, sudah bisa Bapak Ibu ya. Tinggal dibuat ketua kombelnya dan uh, kepala sekolahnya. Berarti narasumbernya ganti-gantian aja, pesertanya gantian aja. Nah, ini bisa mengajak dari guru lain jadi apa tuh narasumbernya. Atau dalam 1 bulan sekali kalau ada IHT di sekolah, semua masing-masing komunitas belajar membuat sertifikatnya masing-masing sesuai dengan kombelnya masing-masing. Itu juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada juga namanya komunitas belajar yang global di sekolah tersebut. Misalnya sekolah namanya SD Ceria, komunitas belajar SD Ceria. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak dibatasi satu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu selesai dari webinar ini, besok ngobrol sama temennya, ingin buat komunitas belajar yuk. Kita buat komunitas belajar antar mapel aja yuk, gitu ya. Selanjutnya kita keluarin sertifikat sendiri. Ya nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu didasari dengan kejujuran. Kalau ada kejujuran, itu ada barokahnya, ada berkahnya Bapak Ibu ya. Jangan sampai hanya download sertifikat, diedit-edit, tek, jadi. Nah, itu kurang berkah, kurang kurang pas yang seperti itu. Bapak Ibu buat kegiatannya benar, mengadakan kegiatannya benar, kalau diskusi-diskusi benar, ya gitu ya. Selanjutnya buat sertifikatnya, minta tanda tangan kepala sekolah. Selanjutnya komunitas belajar antar sekolah. Di sini tadi sudah dijelaskan ya, ada PKG, MGMP, MGBK, KKG, MKKS, KKS, MKPS, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sudah dalam bentuk organisasi ini, mereka bisa minta tanda tangan pemangku kepentingan yang lebih tinggi, misalnya bupati atau kepala dinas ya. Ini bahkan bisa mengeluarkan sertifikat diklat Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya ke hanya penanggung jawabnya ketua MGMP-nya atau ketua penanggung jawabnya hanya ketua MKKS-nya, dia bisa mengeluarkan sertifikat berbagi praktik baik. Penting saya
eh, saya sebutkan, saya jelaskan. Mungkin di sini di antara Bapak Ibu ada yang kenal dengan Ketua KKG atau Ketua MKKS. Ya. Kan seru kalau misalnya ada kegiatan di komunitas Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu penggeraknya, ya kan. Nah, ada sertifikatnya dari Bapak Ibu sendiri. Itu lebih lebih baik. Atau karena lingkupnya dekat, bisa tatap muka seperti itu. Tatap muka langsung kumpul dalam satu kecamatan ada 5 sekolah. 5 sekolahnya karena deketan, udah nggak usah ada transport, yuk kita kumpul-kumpul bareng. Nah, itu lebih lebih enak ya Bapak Ibu ya. Nanti bayar kalau mau makan snack bayar sendiri-sendiri. Nah, kan lebih jos seperti itu. Atau kita ngadainnya di kafe aja yuk. Mungkin di sekitar itu ada kafe, tinggal pesan gorengan ya, tinggal pesan minum dan lain sebagainya kan lebih seru itu. Kalau kita mau buat mahal jadi mahal Bapak Ibu. Kalau membuat simple murah ya bisa dibuat simple dan murah tentunya. Intinya komunitas belajar itu arahnya untuk berpihak pada murid, keberpihakan pada murid, muaranya pada murid Bapak Ibu ya. Selanjutnya komunitas belajar daring di PMM. Dari sini ada sekelompok guru dari berbagai sekolah yang belajar berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar. Wujud komunitas ini adalah bisa berupa, ya ini yang tadi, MGMG, KKG, dan lain sebagainya. Cuman bedanya dengan yang ini, bedanya kalau yang ini dibuat komunitas belajarnya di PMN. Oke, sebenarnya fokus komunitas belajar. Sebelum kita masuk ke fokus komunitas belajar, kita ada kuis benar salah. Fokus kegiatan komunitas belajar adalah pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK. Bagaimana Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi mungkin benar atau keliru? Kalau tidak ada ya berarti ya saya langsung jawab saja. Ini benar ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan tentunya. Nah, ya karena memang untuk kualitas pembelajaran murid ya dan peningkatan kompetensi GTK. Di sini ada fokus komunitas belajar berpusat pada pembelajaran murid. Teori rujukannya Professional Learning Community PLC yang dikembangkan oleh Richard DeFord dan kawan-kawan tahun 2016. Kalau untuk berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, ini ada Community of Practice COP yang dikembangkan oleh Etienne Wegner, trainer 2012. Oke, di sini ada poinnya Bapak Ibu. Komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK dilakukan secara kombinasi dengan porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siklus inquiry pada komunitas belajar. Di sini ada 4 siklus Bapak Ibu, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi awal. Di sini ada videonya. Bapak Ibu di sini bisa lihat videonya di PMM. Em, oke Bapak Ibu saya persingkat saja. Nanti Bapak Ibu saya bagikan materinya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di ini ya materi. Intinya di situ ada 3 video terkait siklus inquiry ini, yaitu perencanaan, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Di refleksi awal dan perencanaan, Bapak Ibu ngobrol sama guru-guru lain, membahas
terkait kesulitan belajar murid. Selanjutnya saling memberikan masukan. Masukan apapun itu dipraktekkan kepada yang pemberi masukan. Uh, Misalnya uh, Bapak A dan Bapak B. Bapak A ngasih masukan, kalau saya sih memberikan teorinya gini, prakteknya gini yang akan saya lakukan. Bapak B bilang, kalau saya melakukan begini dan akan melakukan seperti ini. Antara Bapak A dan Bapak B ini prakteknya beda, padahal dalam materi yang sama. Nah, itu tidak kok langsung menjadikan pertikaian, tidak. Namun, apa yang disebutkan oleh masing-masing Bapak A dan Bapak B, silahkan praktekkan masing-masing, gitu ya. Karena apa? Kita nggak bisa, apa tuh, solusi kita belum tentu berhasil jika dilaksanakan oleh orang lain. Kita berbeda dengan orang lain tentunya, Bapak Ibu ya. Eh, Kata yang sama jika diucapkan dengan dua orang yang berbeda, itu kita nerimanya beda, Bapak Ibu. Gitu ya. Pun sama, cara yang sama kita praktekkan dengan dua orang yang berbeda, itu hasilnya pun berbeda. Walaupun sama, apalagi ini berbeda pendapat antara guru A dengan guru B. Silahkan praktekkan masing-masing. Nah, berarti dalam refleksi awal dan perencanaan ini seperti curhat, Bapak Ibu. Bapak Ibu curhat, saya pengen yang ini. Ini ya, kalau kita punya teman yang bisa dengerin kita, itu alangkah senangnya, Bapak Ibu. Selanjutnya, dari curhatan tersebut, bagaimana teman yang lain menanggapannya? Diperkuat. Nah, ini fungsinya komunitas belajar tuh memperkuat curhatan di refleksi awal dan perencanaan. Oh ya, bagus. Bapak bisa menerapkan itu. Kalau misalnya ditambah seperti ini, bagaimana Pak? Gitu. Oh iya, memang. Bukan kok, wah kalau saya mau begini. Bukan, Bapak Ibu ya. Jadi saling memperkuat. Nah, saat implementasi, Bapak Ibu, Bapak A dan Bapak B tadi mengimplementasikan ide-idenya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Selanjutnya dilaporkan di komunitas belajar. Oh, saya tadi udah melakukan ini, melakukan ini. Ketua komunitas belajar mengatakan, bagaimana hasilnya? Oh, bagus, bagus gitu. Ternyata yang saya lakukan ini berhasil. Nah, Bapak A bilang seperti itu, Bapak B pun sama bilang seperti itu. Nah, tinggal masuk ke evaluasi. Apabila keberhasilan itu bisa dirasakan oleh semuanya, tentunya bisa saling berbagi praktik baik saat itu juga. Masuk ke evaluasi, setelah evaluasi masuk ke refleksi awal, pindah materi lagi, pindah materi. Kalau di video-video yang akan dibahas ini terkait dengan literasi, membaca Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita elaborasi pemahaman siklus inquiry. Siklus inquiry adalah sebuah tahapan sistematis sehingga dalam prakteknya harus dilakukan tahapan demi tahapan. Tujuan dibuatkan siklus adalah yang terus-menerus. Satu topik tidak selalu harus diselesaikan dalam satu siklus inquiry. Dalam penerapannya setiap siklus inquiry tidak harus satu kali pertemuan, bisa lebih dari satu pertemuan. Jadi fleksibel Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya di komunitas belajar guru bahasa Indonesia atau guru kelas. Kalau yang ini contohnya guru kelas. Jadi dia bahas tentang materi bahasa Indonesia. Setiap minggu ada bahasan Bapak Ibu. Materi, gitu. Dan disebutkan tentunya antara guru kelas tinggi ini ya, kelas 4, 5, 6 kan materinya beda Bapak Ibu ya. Nah, kalau pakai teori harus sama hasilnya, ya nggak ketemu, orang kelasnya aja beda, ya kan? Nah, tapi tetap bisa mewujudkan, kalau Bapak Ibu nanti setelah saya bagikan materinya, Bapak Ibu bisa simak sendiri videonya. Mereka punya cara-cara sendiri dan solusi sendiri. Cuman bedanya, karena mereka ceritakan, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi anggota komunitas belajarnya. Seperti itu. Nah, seminggu sekali diskusi, seminggu sekali buat sertifikat. Nah, sebulan dapat 4 sertifikat Bapak Ibu. Bapak Ibu lupa sama saya nggak apa-apa. Nggak usah. Yang online-online lah di sekolah aja bisa kok buat sertifikat. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu lebih berarti dan lebih bermakna. Kalau ikut kegiatan yang seperti saya lakukan ini, nggak apa-apa. Tapi benar memperhatikan. Kalau hanya sekedar masuk, nanti ada daftar hadir, ngisi daftar hadir, mendingan nggak usah Bapak Ibu. Mendingan Bapak Ibu
kejar sertifikat berbagi praktik baiknya di sekolah saja. Udah itu, setiap minggu topik baru, minggu topik baru. Membahas tentang pembelajaran IPA bab apa, tulis di situ, di dalam sertifikatnya. Tanda tangan kepala sekolah, aman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah tertib juga ingin menambah pengetahuan dari atau hasanah dari GTK lain di luaran sekolah, ya seperti ikut kegiatan daring ini, ya dipersilahkan. Insya Allah saya sebulan sekali tertib buat kegiatan berbagi praktik baik. Selanjutnya penyusunan rencana aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu buat rencana aksinya, nomornya satu, dua, rencananya apa, diskusi terkait mapel apa, diskusi terkait materi apa, gitu. Pihak yang terlibat, guru IPA, guru MTK, buat. Ini sangat simpel Bapak Ibu, nggak mungkin ya. Yang penting kita bisa nulis, kita bisa melakukannya. Waktu pelaksanaannya saat jam istirahat sekolah, gitu. Atau 15 menit setelah pulang sekolah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu. Terima kasih. Insya Allah seperti itu yang bisa dibagikan. Tentunya sudah selesai. Makanya saya tadi banyak pembukaannya Bapak Ibu karena materinya kita buat singkat saja ya. Oke, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin bertanya, monggo. Kalau tidak ada yang bertanya ya langsung saya bagikan link daftar hadirnya Bapak Ibu. Kayaknya hidung semua ini Bapak Ibu ya. Oke Bu Wiwin apa Bu Siti Rahmah ini? Bu Siti Rahmah, monggo. Bu Wiwin belum, Terima atau Bu kasih Siti Pak. Rahmah? Oh ya Bu. Nih, saya lagi sakit nih, makanya telat ketiduran tadi. Lagi Oh ya sakit, nggak, iya. ya nggak apa-apa Bu. Nanti di tag materinya Bapak Ibu ya. Bu Siti Rahmah, monggo Bu Siti Rahmah, maaf. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya Pak. Mungkin grup ini berasal dari CGP yang angkatan 10 Pak ya, terbentuk dari situ mungkin kemarin, Oh, betul ya Pak ya? uh, saya ya, saya Ya. pengajar praktik angkatan 10. Saya guru penggerak Oh angkatan maaf. saya saya guru penggerak angkatan 5 Bapak Ibu, Ibu Bu Siti. Bagaimana Bu? Oh, Alhamdulillah Pak, baik. Baru kemarin selesai Lokakarya 7. Oh iya ya, benar-benar seru ya Bapak Ibu, seru ya Bu ya. Seru alhamdulillah. Saya cuma mau ini Pak, yang masalah tadi yang dibahas Bapak yaitu Fombel. Kemarin saya dengar dari teman saya katanya itu berbagi praktik baik yang harus berdampak kepada siswa langsung Pak ya. Jadi misalkan Pak kalau kita bercerita atau semacam diskusi sama teman membahas masalah visi misi sekolah, uh, bisa dikasihkan sertifikat untuk para guru atau tidak Pak ya? Masalahnya kan tidak berdampak langsung sama murid gitu. Wah, kalau visi sekolah ya jelas berdampak langsung pada murid Bu. Karena kan Oh, biasanya gitu. biasanya Saya visi pikir, sekolah kan begini bahasanya. Mewujudkan peserta didik, mewujudkan murid, gitu ya. Itu coba cek oh gitu. visi-visi sekolah, ya kan? Iya Itu Pak, bisa ya Bu. betul. Uh, Dan komunitas belajar itu ada dua Bapak Ibu. Peningkatan kompetensi guru tentunya untuk dia untuk lebih apa tuh bisa berpihak pada murid tentunya pada akhirnya ya. Dan yang berdampak langsung pada murid. Nah, kita lihat di sini ya Bapak Ibu, saya bagiin ya, saya bagiin. Nah, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus banget ya. Pertanyaan Ibu itu terkait ini. Nah, di sini kan yang nomor satu berpusat pada pembelajaran murid. Yang kedua berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Mungkin kegiatan yang Ibu jelaskan tadi terkait visi itu kompetensi GTK ya kan. ya, iya Terkait Pak. uh, dan ini Makanya boleh Bu. kemarin
kemarin kita pasti Boleh. seru nih sama teman, masalahnya itu yang dibahas. Ada teman yang bilang, "Nggak masuk Bu Rahman." Saya bilang, masuk kayaknya karena kita juga bisa berdampak sama Bu." Bilang, "Tidak secara langsung," gitu. Jadi, nanti saya tanya sama, ahlinya, siapa tahu muncul. Alhamdulillah diangkat oleh Pak Yusuf, makanya penasaran ngikut. Nanti Ibu bagikan saja materi ini ke beliau. Ini saya dapat di Jakarta, Bu. Jadi langsung saya dapat dari instrukturnya langsung. Satu, saya sedang pelatihan sebagai calon fasilitator sains di Jakarta ini. Saya 5 hari di sana, Bu. Di sini yang penting fokusnya Bapak Ibu ada dua ya, ada dua ini. Tapi porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid. Memang fokus porsinya lebih besar harus ke pembelajaran murid, harus itu ya. Uh, tapi walaupun peningkatan kompetensi GTK itu juga tetap bisa dikeluarkan sertifikatnya, Itu ya, begitu. Pak. Tambah Bang paham Sehat. lagi nih, Pak. Tambah mantap Ada, penjelasannya dari Pak Yusuf. Terima terima kasih, kasih Pak, Bu. ilmunya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Terima Bu. kasih teman-teman. Mungkin ada yang lain lagi mau sharing gitu sebelum saya bagikan link daftar hadirnya tentunya ya. Tidak ada, oh Ibu. Oke, saya bagikan sambil mikir kalau mau ada pertanyaan silahkan. Saya bagikan link daftar hadirnya. Tolong Bapak Ibu, jangan tidak dibagikan di grup ya. Kalau dibagikan di grup nanti saya kunci grupnya. Saya hanya ingin membagikan kepada Bapak Ibu aja gitu ya. Oke. Mungkin 30% di antara kita ini ada yang nggak memperhatikan, nanti begitu saya tutup belum sempat copy daftar hadir, ya mohon maaf gitu loh. Oke, monggo Bapak Ibu. Yang saya tutup saja Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf ada kata-kata saya yang kasar mungkin. Saya hanya sebatas curhat di awal tadi, yaitu yang saya rasakan Bapak Ibu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka daftar hadirnya. Dibuka daftar hadirnya. Kalau sudah dibuka, bisa meninggalkan room ini Bapak Ibu.